Iya, ini untuk kolam terkini setelah kita berikan semprotan udara ke saluran-saluran di bottom drain sana nggak kelihatan. Nah, ini ketinggiannya sebenarnya airnya susut, soalnya ini skimmernya udah miring, jadi kalau airnya nggak susut dia nggak miring berdiri tegak kayak gini. Nah, ini karena susut kita miringkan dulu. Jadi ini untuk mengetahui sementara setelah bottom drainnya dikasih saluran angin dari aerator. Untuk saat ini ketinggiannya di bawah rata-rata, yaitu nah itu kira-kira ada 5 cm lah ya. Ini 5 cm lebih ada mungkin. Terus ini untuk saluran airnya, pengisian air sama kurang lebih ya 5 cm juga. Nah, untuk prosesnya tadi sekitar 1 jam 30 menit, 1 jam 30 menit. Nah, ini semua diselang menggunakan aerator. Itu aeratornya selangnya dilepas dulu, terus disambung pakai konektor. Konektornya yang warna hijau kecil itu sebelah selang kirinya, selang buat konektor dipasang ke selang, terus dialirkan ke masing-masing lubang. Jadi ada 5, di sana 1, sana 1, tengah 1, di sini di sebelahnya skimmer ada 1, sama di sebelahnya pengisian air itu ada 1. Nah, tadinya untuk chamber yang keempat ini dia tingginya cuman sebatas lampu ultraviolet. Nah, untuk di chamber 4-nya ya, chamber 4-nya yang merah-merah itu ada ujungnya pitengnya merah-merah itu kan ada tuh. Nah, tadi tingginya itu hanya segitu. Terus setelah kita lakukan penyemburan dia mau naik, kemungkinan ada yang menyumbat, tapi ini kita lihat dulu sementara untuk 24 jam ke depan apakah dia airnya susut. Biasanya untuk ketinggian dia paralonnya sampai ketutup. Nah, baik di chamber 3, chamber 2 di sini biasanya ketutup, dan chamber 1 ngalirnya bisa lebih kenceng terus gitu. Tapi kemungkinan ada faktor lain, yaitu susutnya air di kolam bisa jadi faktor untuk tekanannya itu. Dan ya, sepanjang jalan ini kita saksikan dulu bagaimana kelanjutannya. Yang penting di chamber 4 ini airnya tidak boleh turun atau surut, soalnya dikhawatirkan kalau surut bahkan sampai mesinnya mentungul itu gimana ya, terlihat. Nah, itu berarti mesin tidak akan bekerja maksimal dan dikhawatirkan akan terjadi ketekoran gitu. Untuk salurannya ini sudah bagus, untuk airnya sudah berjalan perlahan jernih. Cuman mungkin nanti ini akan diisi, ditambah air lagi supaya ketinggian yang 5 cm lebih lah kayaknya. Iya, lebih tuh. Kalau kita lihat di kamera sih nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau di realnya mungkin bisa 5-10 cm. Jadi memang kamera dan penglihatan mata itu terlihat berbeda sudut pandangnya. Begitu untuk keadaan kolamnya, karena banyak tekanan dari udara atau selang tadi kita masukkan, sehingga blukutuk-blukutuknya juga menyebar, dia membuat keruh kolamnya. Dan ini kolam keruh ini tadi sebelumnya udah jernih bening, bisa saya lihat, cuman sayangnya nggak ke foto aja ya. Jadi kita lihat dan kita tunggu prosesnya bagaimana. Nah, ini sementara tidak kita tutup dulu untuk pintunya, untuk tutup chamber-chambernya ini. Kenapa? Ini sekaligus untuk memantau. Kalau misalnya buka tutup itu nanti daripada capek sendiri ya, sementara kita buka dulu aja gitu. Oke, mungkin
5 menit video ini mampu memberikan pandangan khususnya bagi saya sendiri untuk bagaimana jika terjadi hal yang sama gitu. Jadi selama penyaluran udara itu mesin jangan sampai mati, atau kalau bisa mesinnya tetap hidup supaya kita juga tahu kalau misalnya nyedot itu atau ngeblow si bottom drain ini apakah dia tetap naik atau surut. Jadi kondisi mesin tetap nyala, kita juga tahu perputaran arusnya, air terjunnya tetap nyala. Selain itu kan aerator kita pakai dulu buat selang itu, jadi untuk menggantikan aerator sementara pakai air terjunnya itu yang tadi, jadi tetap dapat oksigen dari percikan air terjun gitu. Nah, bagus lagi kalau misalnya ke depan mau dilakukan hal yang sama, kemungkinan untuk chamber yang pertama ini medianya dikeluarkan semua, jadi kita tahu ada yang menjembat atau tidak. Nah, bisa jadi karena kita tadi tidak mengeluarkan si media di bawahnya, kita kan tidak tahu arusnya bagaimana. Dan untuk chamber yang pertama ini ada benturan di dua atau 3 selang gitu, jadi posisinya tidak langsung menyembur ke sana tapi mantul dulu ke tembok baru ke aliran tengah begitu. Nah, yang paling penting pokoknya ini tidak surut deh, yang ketiga sama 4. Nah, yang ini kan ada batasnya, yang penting itu jangan sampai surut. Jadi kalau misalnya surut bisa bahaya buat mesin gitu ya. Jadi untuk hari ini tanggal 3 Juli 2024 sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Oke, langitnya juga mulai sedikit mendung, 7 menit berselang. Terima kasih buat kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Untuk panduan lengkapnya bisa juga untuk komen di bawah ya, jadi saya akan terus pantau. Oke, mesin pompanya sementara di sini kelihatan semua ya ruangannya. Ini ada kolam kura-kura juga, belum diapa-apakan, masih sementara begini dulu. Oke, siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.